Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita akan menjawab pertanyaan seputar masalah wudu. Ya, seputar masalah wudu. Yang kita tahu bahasanya wudu ini merupakan sarana yang paling utama untuk sholat dan untuk mensucikan dari hadat yang kecil. Sebagaimana sering ditanyakan sama orang, sebetulnya membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim saat mengawali wudhu itu rukun dari wudhu atau sunnah. Artinya memang harus baca basmalah atau boleh baca, boleh tidak. Kalau kita belajar, maka tidak ada pendapat dari ulama yang menyatakan membaca basmalah adalah rukun. Tidak ada. Jadi tidak ada rukun wudhu baca basmalah, itu tidak ada. Artinya kalau mau baca ya boleh, tidak baca ya boleh. Tetapi sekarang nilai membaca basmalah ketika berwudhu ini bagaimana? Nilainya sangat dianjurkan atau memang tidak ada anjuran. Kalau nggak ada anjuran artinya mubah. Tapi kalau ada anjuran berarti sunnah. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ya, Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Kalau diterjemahkan secara apa adanya ya, apa adanya, la artinya tidak, wudu'a tidak ada wudu. Liman lam yadhkur ismallah alaih. Bagi seseorang yang tidak menyebut nama Allah di wudhunya tersebut. Berdasarkan hadis ini, maka orang kalau wudhu tidak membaca basmalah di awalnya, wudhunya itu kehilangan barokah. Ya, wudhunya kehilangan barokah. Karena la wudhu'a tidak sempurna. Ya, wudhunya tidak sempurna karena tidak diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Rasulullah SAW bersabda, man dzakarallaha fi awali wudhu'ih tahura jasaduhu kulluh wa idza lam yadhkur ismallah lam yadhhur minhu illa mawadhi'ul wudhu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, Nabi SAW bersabda, barang siapa menyebut nama Allah fi awali wudhu'ih, di permulaan wudhunya, tahura jasaduhu kulluh, maka seluruh anggota tubuhnya jadi suci. Ya, seluruh anggota tubuhnya jadi suci dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tapi kalau dia wa idza lam yadhkur ismallah lam yadhhur minhu illa mawadhi'ul wudhu. Kalau dia tidak mengawali wudhunya dengan menyebut nama Allah, maka yang suci hanya tempat-tempat yang terkena air wudhunya. Ya, terkena air wudhunya. Jadi yang jadi rukunnya itu atau yang disunahkan berkumur dan basuh telinga dan lain sebagainya, itu yang jadi suci. Sementara perutnya enggak dapat nih. Nah, ya perutnya enggak dapat. Pahanya mungkin enggak kesiram air ya enggak dapat, ya, sucinya terbatas. Tapi kalau dia awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, jadi sempurna itu wudhunya, seluruh anggota tubuhnya jadi suci. Itu dikatakan berbarokah. Jadi wudhunya barokah. Menimbang semua itu, maka jangan sampai kita wudhu tanpa mengawalinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kelihatannya sederhana, tetapi bisa merubah nilai wudhu menjadi sangat luar biasa. Ya, insya Allah yang sedikit ini ya, emang pendek kajian ini, tapi mudah-mudahan bisa diamalkan. Bisa diamalkan. Mungkin ada yang nanya, kalau wudhunya di kamar mandi gimana? Bukankah di kamar mandi tidak boleh menyebut asma Allah, makruh. Yang tidak boleh menyebut asma Allah itu di toilet. Di toilet itu dimakruhkan. Nah, lantas bagaimana? Ya sebut, tapi di dalam hati. Disebutkan di dalam hati, jangan sampai ditinggalkan. Karena itu biar sempurna jangan wudhunya di toilet. Jangan wudhunya di kamar mandi, wudhu di luar, di tempat yang memang digunakan untuk berwudhu. Kecuali kalau nggak ada, semisal kita di mall, nggak ada tempat wudhu, atau ada tempat wudhu tapi ngantri banyak, sementara waktunya udah mepet, atau mungkin jamaah sudah dimulai, maka wudhu di toilet, kemudian di wastafel dan lain sebagainya, di situ diperbolehkan selama adab-adabnya tadi dijaga. Jangan sampai menyebut asma Allah di dalam kamar mandi atau di toilet, agar kita lebih beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah telah menyaksikan kajian yang barusan saya sampaikan, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan satu program baru saya, yaitu Satu Hari Satu Ilmu. Program ini adalah newsletter WhatsApp, yang artinya setiap hari insya Allah saya akan kirimkan pesan WA langsung dari nomor WA khusus saya ke nomor WA yang Anda daftarkan, yang isinya adalah konten kajian singkat dalam bentuk video maupun artikel, meme, ataupun MP3. Langsung dari nomor khusus saya ke nomor WA Anda. Setiap hari insya Allah lebih dari satu konten akan saya kirimkan dan sifat waktunya random, bisa pagi, siang, sore, maupun malam. Biaya langganan selama 1 bulan adalah Rp100.000. Rp100.000 untuk masa aktif langganan selama 1 bulan. Jika Anda ingin bergabung, caranya cukup mudah. Cukup ketik di browser ayojoin.com, kemudian ikuti petunjuknya di sana. Silahkan dicoba, mudah-mudahan Anda berkenan bergabung. Seperti yang tampak di layar monitor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.